berbagai pertanyaan karena latihan berpikir. Ruh ini akan bertahan dalam segala kenyataan bila sering berlatih dzikir. Manakah pas alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita bertanya bukan ke ahli pikir, tapi ahla dzikri. Apa yang mengisi jiwa ini? Di antaranya ilmu yang kita baca. Betapa baik Allah, betapa mulia anugerahnya. Di malam hari ini kita ditakdirkan hadir di tempat kajian ini, dan mudah-mudahan Allah membukakan pintu ilmu manfaat dan berkah. Dengan kajian ini kita belajar sadar bahwa yang menentukan hanya satu zat yang maha kuasa, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kau buang air matamu hanya menangisi kenyataan, tapi jatuhkanlah air matamu untuk meraih keridhaan. Kalau ibu dan ayahmu banyak menghabiskan air mata tatkala melihatmu sakit di masa kecil, air mata itu menjadi doa. Kalau ayahmu banyak menjatuhkan tetesan keringat saat mencari uang untuk memberikan bekal kajianmu, keringat itu akan menjadi surga. Sungguh naib seorang santri yang menangis bercucur air mata karena diputuskan cinta. Engke mamun ayah santri kitu karungan. Arek sok asupkeun kitab Tijan, bawakeun Sarkawi, buka halaman 80 genep, tuluy talian tah mutolaah sia teh micageun kitu. Ari kolot yang cerikan urang pedah gering, yang cerikan urang pedah jauh, bapak urang ngecelak kesang ngabelaan biaya urang, anakna di pasantren membuang energi air mata hanya untuk menangisi seseorang. Begitu hina. Lulu kunaon eta panu mani carindil kitu. Kunaon? Jaki mutuskeun. Ulah. Konsepnya gini, kan Allah itu maha skenario kan? Sifat Allah itu apa tuh? Kalau urusan skenario, sifat Allah itu apa? Irodat. Irodat itu segalanya dari awal sampai akhir semua sudah ada ketentuan. Tinggal kita menunggu waktu aja. Menunggu waktu, terus berjalan. Semuanya itu akan terjadi. Maha skenario itu adalah Allah, tahsis. Allah sempurnakan, perbaiki seluruh amal kami, aktivitas kami duniawi ukhrawi dengan mengingat Al-Quran. Wabayyid wujuhana bibarkatil Quran, dan bersihkanlah wajah-wajah kami dengan berkah Jadi setelah kita baca Al-Quran, berapa ayat pun itu, surat apapun itu, bacalah doa ini. Allahumma nawwir qulubana bitilawatil Quran, wa zayyin akhlaqana bijahil Quran, wa hassin a'malana bidzikril Quran, wa bayyid wujuhana bi barakatil Quran. Nanti kalau kita selesai, ada yang bagus adabnya dibasuhkan ke muka, ya, ke muka. Ulah diladutkeun kana tuur. Al-Fatihah, ulah gitu, ya. Dan ini insya Allah kita baca setiap hari Senin sampai hari Kamis sore. Bila sahabat ada waktu, kita bareng-bareng. Karena yang mendengarkan Al-Quran pun sama pahalanya, yang mencintai Al-Quran sama pahalanya. Mudah-mudahan kita semua dalam satu ikatan, dijadikan, dicatat Allah
di penghujung siang hari ini orang-orang yang mencintai, bangga, bahagia dengan Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Coba baca bahwa sabab adat ini, nasi itu, air itu, pisau itu, api itu, semua ini adalah barang-barang baru. Karena api tadinya tiada jadi ada, pisau tadinya tiada jadi ada, nasi tadinya padi berubah adanya setelah tiada, air tadinya nggak ada jadi ada. Kita meyakini bahwa seluruh sebab ini, nasi, air, pisau, api, itu adalah sebab adat yang baru. Walaisat tusiru bitobiha, dan mereka tidak bisa membuat kenyang, air tidak bisa membuat segar, api tidak bisa membuat terbakar, dan pisau tidak membuat luka. Wa innamallaha khalaqa fiha quwwah, tetapinya dalam nasi Allah membikin kekuatan, dalam air Allah menciptakan kekuatan, dalam pisau Allah menyimpan kekuatan, dalam api Allah menyimpan kekuatan. Wabitil kalkuah tuksiru, dan kekuatan itulah yang membuat kenyang, kekuatan itulah yang membuat seger, kekuatan itulah yang membuat terluka, kekuatan itulah yang membuat terbakar. Maka bahwa fasikun mubtadi, orang ini termasuk kelompok fasik ahli bid'ah. Bukan nasi yang membuat kenyang, karena nasi ada setelah dinanak, berarti tadinya tiada. Cuman yang membuat kenyangnya itu kekuatan yang disimpan Allah dalam nasi, yang dikenal oleh manusia disebut karbohidrat. Jadi bukan nasi yang membuat kenyang, tapi karbohidratlah yang membuat kenyang. Bukan air yang membuat kenyang, karena air ini baru, ada yang baru disuling, ada yang baru dialirkan. Tapi yang membuat segar, mineral yang disimpan Allah dalam air. Bukan pisau yang membuat kita terluka, tapi tajam yang Allah ciptakan di pisau tersebut. Bukan api yang membuat terbakar, tapi panas yang Allah ciptakan dalam api tersebut. Maka bila mana ada orang berkeyakinan api adalah sabab, air adalah sabab, pisau adalah sabab, makanan adalah sabab, mereka tidak berperan mengenyangkan. Cuma karbohidratlah yang jadi kenyang, minerallah yang membuat segar, tajamlah yang membuat terluka, dan panas yang membuat terbakar. Maka orang ini fasikun mubtadi, mereka kelompok fasik ahli bid'ah. Wa fi kuprihi kaulani, tentang kekufuran orang ini dua pendapat. Waroji adamuh, menurut pendapat yang terbanyak tidak sampai kufur, tapi dia masuk kelompok ahli bid'ah. Dan ahli bid'ah diancam kullu bid'ah dolalah. Nauzubillah. Masya Allah. Coba, ini berhubungan dengan hidup dan mati, dunia dan akhirat. Kalau antum tidak ditakdirkan hadir di majelis ilmu, kapan kalian mendengar ilmu seperti ini? Apakah mungkin kita akan sadar bahwa kata dan keyakinan ini menyesatkan? Kapan kita akan menyadari bahwa segalanya itu ciptaan Allah? Terkadang kita tertipu dengan sabab, betul? Betul? Panas. Kunaon sana. Lisan boleh berkata gitu, tapi kalau tembus keyakinan bahwa yang membakar itu sana, tadi sudah jelas, kufur tidak diperdebatkan. Tapi kalau terbakar karena panas yang diciptakan Allah di api, itu kufurnya dua pendapat. Sedangkan
Akidah ini adalah modal penting dalam nilai ibadah. Makanya begitu penting tauhid dikaji, karena begitu tauhid ini ditinggalkan, naudzubillahi min dalik, apa yang akan menyelamatkan diri ini bila keyakinan kita salah? Naudzubillah terkelompok di salah satu kelompok yang 72 kelompok yang dinas masuk neraka. Sama Tuhannya Allah, tapi dalam mempersepsikan Allah berbeda. Jadi dua pendapat yang kita bahas hari ini, insya Allah nanti ada 3 pendapat lagi. Dan ini berkaitan dengan nasi dan kenyang, berkaitan dengan air dan segar, berkaitan dengan pisau dan luka, berkaitan dengan api dan terbakar. Artinya berkaitan dengan asbab-asbab adiyah. Gitu. Ini supaya kita bisa meluruskan keyakinan-keyakinan kita. Dan mungkin semoga kita berharap inilah jawaban Allah ketika kita setiap sholat mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang benar. Mudah-mudahan inilah salah satu bukti ijabah Allah. Tidak disadari, kita hadir, kita mendengarkan. Mudah-mudahan lisan ini dibimbing Allah untuk mengucapkan kebenaran, dan telinga kita pun diarahkan Allah untuk mendengarkan dan mengikuti kebenaran, sehingga apa yang kita dengar dan ucapkan hari ini perlahan berusaha menjadi keyakinan, agar kita terselamatkan dari berbagai titik kenistaan. Karena kalau kita tidak diperhatikan, ini bahaya. Kita akan terjebak dalam syariat, tidak mempedulikan hakikat. Kalau terlalu dalam, kita akan terjebak dalam hakikat, tidak akan menilai syariat. Itu pun salah. Makanya kajian ini mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi para santri kita semua yang hadir di pesantren, umumnya bagi seluruh jamaah online. 2 hal, dan kita baca bersama. Ini kalau tidak percaya, ini sahabat ini mantuknya di sini. Paman i'taqada anna asbabal adiyah yusiru bi tabiha ay bidati abihi qatihi fala naza fi kufri. Ini bukan pendapat saya, tapi ini karya pendapat yang dituliskan dari sebagian ulama besar, yaitu Imam Asy-Syarqawi, yang kita tahu beliau ini adalah Imamul Muhaqqiqin. Dia pemimpin imam ahli-ahli hakikat, wa qudwatus salikin. Beliau ini adalah figur daripada ahli-ahli tarekat dan ahli-ahli suluk, wa samsul syariah. Beliau ini adalah mataharinya syariat, wa badrul hakikat, dan dia pun adalah rembulannya hakikat. Jadi bukan ecek-ecek. Ini karya orang luar biasa, ilmunya jauh dibanding pengetahuan yang kita dapatkan. Makanya mudah-mudahan kita istiqomah, selalu dapat bimbingan dan berkah dari Allah, dan senantiasa kita semua menerima apa yang terjadi dan selalu tersenyum dalam jiwa kita menyaksikan betapa indahnya tahsis dan takdir Allah. Walau pahit terlihat, tapi indah terasa. Karena kaduk pun menyeramkan, tapi manis dirasakan. Benar? Benar? Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Inna nasa qad jama'u lakum fahsahum fazadahum imana faqalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah. Allahumma ya ghani biginaka man siwak wa bijudika fadlikan halkik fa innaka qulta wa qawlukal haqqul mubin
ud'uni astajib lakum da'awnaka kama amartana fastajib bina kama wa'antana. Allahumma ya mughni nas'aluka ghina dahri ilal abad. Allahumma ya fattahu iftah lana abwaaba rahmatik wasbul alaina sitra inayatik. Ya Allah ya Razzaq ya fattahu ya wahhab ya ghani ya mughni. Ya Razzaq ya wahhab ya fattahu ya ghani ya mughni. Ya Razzaq ya wahhab ya fattahu ya ghani ya mughni. Allahumma ya Razzaq urzuqna min haitsu la nahtasib. Allahumma ya Wahhab hab lana min ladunka rahmah. Allahumma ya Fattah iftah lana abwaaba rahmatik wabtah lana abwaabal ghina. Allahumma ya Mughni agnina. Allahumma ya Mughni agnina bi khairika wa barika. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummati wa kashifil gummah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah.